Halo, balik lagi sama gue Yuri. Di video kali ini gue bakal ngelanjutin alur cerita dari Assassination Classroom part sebelumnya. Tepatnya gue bakal ngejelasin dari episode 7 sampai 12. Tidak pernah lupa bagi gue untuk mengingatkan kalian bahwa video gue berisi full spoiler konten dari animenya. Tanpa mengurangi pengalaman menonton kalian, lebih baik jika menonton animenya secara langsung. Tapi kalau kalian masih nekat, kita gas langsung ke videonya. Kita masuk ke episode 7, di mana sebuah cerita baru dimulai. Setelah selesai UTS kemarin, sekarang para murid bakal pergi dharma wisata nih, study tour gitu kan, ke Kyoto. Dan mereka diminta untuk membuat sebuah kelompok berisikan 6 orang. Dan Nagisa membuat kelompok bersama Karma, Kayano, Sugino, Okuda, dan kita diperkenalkan satu orang lagi nih, namanya Kanzaki, Yukiko Kanzaki. Kanzaki ini orangnya friendly, makanya mereka pengen buat sekelompok sama dia. Di sini Sensei memberikan sebuah buku petunjuk dan juga panduan untuk membantu para murid ketika berada di Kyoto nanti. Ya di sini kelihatannya berlebihan ya si Sensei ini. Karasuma juga mengingatkan para siswa agar tidak melupakan misi pembunuhannya si Koro Sensei ini. Apalagi di Kyoto tempatnya lebih luas dan besar. Karasuma juga menambahkan bahwa pemerintah sudah menyewa beberapa penembak jitu untuk membunuh Sensei. Sini dilanjutkan ke mereka yang udah berangkat nih. Di sini mereka saling ngobrol, bercanda, pokoknya mempererat hubungan mereka semua. Sampai suatu ketika, saat Okuda dan yang lain pengen beli cemilan, di gerbong ada sekumpulan orang yang mencurigakan nih. Dan kelihatannya dharma wisata mereka nggak bakal aman-aman aja. Terlihat seorang dari mereka mau ngambil sebuah buku panduan. Dan benar aja, ketika Kanzaki mencari buku yang dimaksud, ternyata nggak ada. Padahal buku itu berisi beberapa tujuan-tujuannya Kanzaki selama berada di Kyoto. Mereka udah tiba di Kyoto nih ceritanya. Apakah ada diskriminasi? Ya pasti dong. Dari kereta sebelumnya aja kelas E itu mendapat kelas ekonomi, dan juga kelas E terpaksa harus menginap di penginapan tradisional, dan di kelas lain itu menginap di hotel. Kelompok Nagisa pun jalan-jalan nih di sekeliling kota. Sampai di suatu gang yang sepi, yang termasuk tempat tujuannya Kanzaki nih, ternyata orang-orang yang misterius itu mengikuti mereka. Sampai sini kita tahu bahwa mereka adalah sekumpulan siswa SMA yang berniat jahat nih. Dan pasti, karena kalah jumlah kelompok, Nagisa pun kalah dan terpaksa juga Kanzaki dan Kayano dibawa oleh mereka. Ketika Nagisa dan Karma sudah sadar dari pingsannya, mereka mencari cara untuk mengetahui siapa mereka dan di mana mereka membawa temannya itu. Dan ternyata petunjuk yang dibutuhkan semuanya tertulis di buku panduan yang diberikan sama Koro Sensei. Kita dipindahkan ke scene di mana Kayano dan Kazaki sekarang berada. Mereka berdua dijadikan bahan lelucon sama preman-preman itu. Di sini ada sebuah fakta baru terungkap bahwa yang dari tadi kita lihat Kanzaki ini gua kira polos, ternyata ya seperti itulah. Apa alasannya? Di sini Kanzaki curhat ke Kayano bahwa ayahnya Kanzaki adalah orang yang suka mengekang. Kanzaki pun stres akan hal itu dan kemudian memutuskan untuk keluar dan main ke tempat yang jauh dari rumah. Dan alasan itulah yang menjadikan Kanzaki masuk kelas E. Ketika Kayano dan Kazaki pengen dieksekusi nih, Karma and the Gang pun datang dengan epic. Nagisa menambahkan bahwa isi buku panduan yang diberikan Koro Sensei itu lengkap banget, makanya mereka bisa menemukan lokasi itu. Tak lama Koro Sensei pun datang. Ya tahulah di sini siapa yang bakal menang. Setelah para preman habis, mereka semua pun senang nih. Dan episode 7 berakhir dengan para murid yang bercanda sama Koro Sensei. 暗殺実行できなかったな。殺せるといいですね。 Kita masuk ke episode 8. Masih melanjutkan dharma wisata, para siswa lagi naik kereta wisata. Di sisi lain, ternyata Karasuma sudah menyiapkan penembak jitunya. Orang ini bernama Red Eye. Red Eye adalah seorang penembak jitu profesional yang sudah berpengalaman selama 8 tahun. Dan rencananya, ketika kereta wisata yang dinaiki tadi berhenti sejenak di jembatan di atas sungai bernama Hozu, penembak itu bakal menembak si Koro Sensei. Dan ketika sudah di jembatan, スナイパーへの合図は周到の砂嵐の中ヘッドショットしたはずだが
Dan ternyata Koro Sensei bisa menghentikan peluru itu hanya dengan sebuah kue. Dari situ Red Eye tahu nih kenapa Koro Sensei bisa menjadi buronan satu dunia. Di percobaan selanjutnya, Koro Sensei pun mengecoh penembakan dari Red Eye lagi nih. Sebenarnya kekuatan Koro Sensei ini seberapa gue juga nggak tahu sih. Dan ketika ditelepon sama Karasuma, Red Eye kelihatannya udah kehilangan harapan tuh, pengen nyerah aja. Pas lagi jalan-jalan, ternyata Red Eye disamperin sama si Koro Sensei. Kaget dong. Bukannya dibunuh atau dihukum, justru Red Eye malah diajak makan dan ngobrol bareng sama Koro Sensei. Di sini Red Eye terharu karena ia juga ikut membuat drama wisatanya semakin seru dan membuat para muridnya lebih semangat dalam mencari tempat yang aman meskipun itu tempat pembunuhan. Pokoknya para muridnya ini jadi tahu lokasi, tempat bersejarah, dan indahnya kota Kyoto berkat rencana pembunuhan itu. Kurang lebih kata Koro Sensei sih kayak gitu. Berkat itu, Red Eye mengundurkan diri untuk membunuh Koro Sensei karena saking takjubnya dengan kemampuan dan kepribadian dari Koro Sensei itu sendiri. Scene dilanjutkan ke para murid yang ada di penginapan. Jadi karena kelas E, mereka cuma dapat 2 ruangan, yang satu buat para cowok dan satu lagi buat perempuan. Sedangkan yang kelas lain dapat kamar pribadi di hotel. Di sini pada ngobrol-ngobrol nih, memperkuat hubungan antara satu sama lain. Di tempat lain Koro Sensei lagi ngobrol nih sama Karasuma. Nampaknya ada sebuah petunjuk penting nih dari obrolan mereka. その話はお前の手足が2本ずつだった時の話か。いくら旅先でも手足の本数まで聞くのは野暮ですから。Scene dipindah ke Kayano dan Nagisa yang lagi ngobrol nih. Di sini ceritanya Nagisa tuh senang karena bisa melakukan dharma wisata bareng-bareng kayak gitu. Dan Nagisa berharap agar sekolah melakukan dharma wisata sekali lagi sebelum mereka lulus. Dan di sini Nagisa khawatir akan kondisi bumi, masa depannya, dan juga dirinya sendiri. Apakah dia akan selamat sampai Maret nanti? Kira-kira itu pertanyaan yang ada di benak Nagisa saat itu. Harusnya episode 8 ini udah kelar. Tetapi gue lihat sampai akhir ada tambahan scene nih. Karasuma berada di sebuah ruangan yang nampaknya ia lagi berkomunikasi sama orang-orang penting yang juga menginginkan gugurnya Koro Sensei. Di percakapan tersebut ada informasi baru bahwa orang itu sudah mengirim 2 pembunuh profesional lagi yang tak kalah hebat dari Karasuma dan Rina Sensei. Dari sini semakin seru ya. Jadi siapakah orang itu dan apa yang bakal terjadi? Kita lanjut ke episode 9. Mengawali episode 9, para murid udah mulai kembali bersekolah nih. Karasuma mengirim pesan ke HP para murid buat sekedar ngasih tahu bahwa ada anak baru di kelas mereka. Cewek nih kelihatannya. Dan ketika Nagisa dan teman-teman masuk kelas, di luar diguaan yang mereka temukan justru sebuah mesin kotak besar. Dan mesin itu kemudian menyala dan kita tahu bahwa anak baru yang dimaksud itu adalah sebuah mesin AI atau mesin yang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kita bakal dikejutkan sebuah fakta bahwa mesin itu mempunyai teknik membunuh yang sangat mumpuni berkat teknologi yang digunakannya. Anak-anak murid itu pada syok dengan adanya alat tersebut dan merasa sulit berbaur gitu. Di sini karena AI itu pada awalnya nggak punya nama, para murid menamakannya dengan julukan Ritsu. Ketika pelajaran udah dimulai, Nagisa ngobrol sama Kayano gimana caranya Ritsu ini bisa membunuh Sensei. Dan kemudian Ritsu pun menyerang Sensei dengan beberapa program yang sudah tertanam di tubuhnya. Pada awalnya Sensei ini bisa menghindari semua serangan itu. Dan ketika serangan kedua, 自己進化フェイズ52802に移行。さっきと全く同じ射撃。 Sensei pun terluka di sini meskipun gak seberapa. Mesin itu kemudian menganalisa bahwa sejak penyerangan terakhir tadi kemungkinan berhasil untuk membunuh Sensei sebelum tahun depan adalah 90%. Menurut analisanya dia sih begitu. Dan serangan-serangan dari Ritsu pun terus berlangsung sampai pelajaran usai. Keesokan harinya, ketika pelajaran mau dimulai, di sini bisa dilihat bahwa mesin itu disolasi. Ternyata salah satu orang murid di sana merasa terganggu dengan keberadaannya Ritsu karena di sepanjang pelajaran tuh dia tuh cuma mementingkan dirinya buat ngebunuh Sensei doang. Sedangkan murid lain tuh udah nyaman belajar sama si Koro Sensei. Ketika malamnya, Koro Sensei tak luput untuk memperhatikan dan memberi pengertian kepada Ritsu walaupun hanya sekedar animasi doang. Koro Sensei membeli RAM dan beberapa software baru untuk mengupgrade Ritsu biar jadi lebih friendly ke depannya. Gila ya Koro Sensei, selain kerama muridnya, dia juga bisa paham tentang program-program begituan. Dan hasilnya Koro Sensei ini terbukti di keesokan harinya. Di sini kita lihat bahwa Ritsu tadi menjadi sebuah karakter baru ya, lebih ramah dan juga lebih akur terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Jadi di sini kayak ada karakter 2 dimensi di dalam animasi 2 dimensi.
Para murid dan Ritsu udah mulai dekat nih. Tetapi di malam harinya ada sekumpulan orang datang ke kelas tersebut. Ritsu memanggilnya dengan sebutan master. Dilihat-lihat sih kayaknya orang itu yang memprogram dirinya ya. Mereka tidak terlalu suka dengan upgrade yang didapatkan si Ritsu dan menganggap bahwa upgrade itu bisa membuat program pembunuhannya menjadi terganggu. Dan mereka pun memprogram ulang dan mencopot semua upgrade dari sensei. Sini lanjutin ke esok hari nih, di mana ada sebuah fakta mengejutkan di mana Ritsu tetap sama seperti yang sebelumnya, dan ia ternyata sudah menyimpan program yang dibutuhkan sama dia ke dalam memorinya yang paling terkecil, sehingga orang-orang kemarin itu nggak bisa meriset dan menemukan program itu. Dan episode 9 pun bakal berlanjut. Kita masuk ke episode 10. Di awal episode, Rina Sensei lagi mengajar para murid nih tentang bahasa Inggris. Rina bilang bahwa memang rata-rata orang Jepang itu susah membedakan antara pengucapan R dan L. Dan Rina Sensei berusaha membuat para muridnya paham bahwa dalam berbahasa Inggris, huruf L sangatlah penting untuk diucapkan. Ketika pelajaran selesai, Rina Sensei jalan nih lewat lorong sekolah. Dan kemudian... Elena is another sweet. Jebakan itu dipasang oleh seorang laki-laki misterius, dan setelah Rina melihatnya ternyata ia adalah gurunya semasa ia berlatih menjadi pembunuh dahulu. Pria ini bernama Lovro Brovsky. Lovro adalah orang yang mengirimkan Irina Jelavic ke sana dengan bantuan pemerintah. Lovro juga merupakan seorang mantan pembunuh profesional yang sudah pensiun dan sekarang dia bertugas melatih pembunuh-pembunuh muda seperti Jelavic ini. Lovro ini kecewa setelah melihat kinerja Rina Sensei yang seperti itu dan juga merasa bahwa ia tidak cocok menamakan dirinya seorang pembunuh. Percakapan tersebut kemudian reda setelah Koro Sensei datang. Untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua, Koro Sensei membuat sebuah kontes membunuh. Tetapi targetnya bukan Koro Sensei ini, melainkan si Karasuma. Ya, pembunuhannya nggak beneran sih. Lovro dan Rina Sensei diberi pisau karet untuk sekedar mengenai Karasuma dengan serangan mereka masing-masing. Kita tahu di sini bahwa Karasuma Sensei ini bukan kaleng-kaleng ya. Jadi dia tuh adalah agen khusus militer kan. Jadi nggak bakal gampang lah. Waktunya bakal dimulai di keesokan harinya. Agar lebih seru, kesepakatannya adalah jika salah satu di antara mereka menang, mereka bakal jadi guru di sana dan berkesempatan membunuh Koro Sensei. Udah tuh kan pergi orang-orang itu, kecuali Rina Sensei. Rina Sensei ini menganggap bahwa Koro Sensei mengira bahwa Rina ini lebih cupu dari Lovro. Tersinggung lah pokoknya. Dan di sini nampaknya Koro Sensei memikirkan sesuatu nih setelah Rina pergi. Dan kontes pembunuhan pun dimulai. Ketika di lapangan, Rina Sensei mencoba untuk menggoda Karasuma nih. Karasuma udah tahu bahwa minuman yang dibawa Rina berisi obat pelumpuh otot, makanya ia tidak bakal terkecoh sama semua itu. Dan satu hal lagi nih yang gue tadi lupa jelasin, Koro Sensei membuat sebuah kesepakatan bahwa untuk Karasuma, jika kedua di antara mereka tidak berhasil membunuhnya, Karasuma punya kesempatan untuk membunuh Koro Sensei dengan mudah, di mana Koro Sensei ini bakal diam selama sedetik gak bergerak sekalipun. Di waktu berikutnya, ternyata Lovro langsung masuk ke ruang guru dan meluncurkan serangan mendadak ke Karasuma, dan serangan tersebut juga bisa dikecoh olehnya. Di sini Lovro tahu bahwa Karasuma juga merupakan seorang yang hebat ya. Lovro menyerah tuh, tetapi di sini dia tetap berusaha sekeras mungkin untuk membunuh Karasuma. Sedangkan di sisi lain Koro Sensei tetap memotivasi Rina Sensei agar tidak mundur. Dan terbukti di keesokan harinya, Rina Sensei langsung terang-terangan nih pengen ngajak duel Karasuma. Dan tiba-tiba Rina langsung mengeluarkan kawat untuk mengepung Karasuma. Di kejauhan, Koro Sensei melihat hal tersebut bersama Lovro. Koro Sensei menyimpulkan bahwa meskipun si Rina ini udah pro sekalipun, ia harus tetap belajar hal-hal baru lainnya. Contohnya yang terbukti ya dengan cara itu. Ketika ingin mencoba menusuk Karasuma justru membiarkan Rina dan bilang bahwa ia mending menyerah sekarang daripada harus menghadapi Rina sepanjang hari. Dah kan di sini itu kelar masalahnya. Dan Rina Sensei berhasil mempertahankan pekerjaannya itu. Buat yang terjadi selanjutnya cuma bonus doang nih di episode 10. Jadi ceritanya setelah usai pelajaran, Koro Sensei mau pergi ke Hawaii buat nonton film. Dan ketika pengen berangkat, ternyata Nagisa, Karama, dan Ritsu pengen ikut. Ya meskipun Ritsu cuma lewat video call ya. Koro Sensei pun mengajak mereka tuh ngobrol di sepanjang perjalanan. Dan ketika udah pulang, Nagisa ngobrol sama Karama bahwa semakin kesini mereka justru semakin dekat sama Koro Sensei, yang membuat Nagisa jadi segan untuk membunuh gurunya sendiri. Kemudian ada scene yang cukup penting nih buat episode ke depan. Jadi setelah Koro Sensei berangkat buat datang ke rumah salah satu muridnya buat les privat, ternyata ada 2 orang yang lagi mengawasinya. Dan ketika mengobrol,
君の兄だ。どうだ、目で追えたかい。兄さん。そして明日から君の先生になる。 Kita bakal lanjut ke episode 11. Episode 11 dimulai dengan Karasuma yang lagi membaca surel nih. Dilihat-lihat ya, surel itu tuh membicarakan tentang murid baru kedua yang bakal masuk lagi ke kelas E. Semuanya bakal terungkap di episode ini, tenang aja. Di kelas, Koro Sensei mengumumkan bahwa ada murid baru yang bakal masuk ke kelas itu. Nagisa iseng nih nanya ke Ritsu apakah ia mengenal tentang murid itu. Dan Ritsu bilang bahwa ia tahu sedikit tentangnya. Dan yang penting adalah orang itu tuh jauh lebih kuat dari Ritsu sendiri. Kita tahu bahwa sebelumnya aja Ritsu tuh udah bisa melukai Sensei. Dan sekarang ada yang jauh lebih hebat lagi. Siapakah dia? Masuk nih kemudian seseorang berjubah putih yang sebelumnya muncul di episode 11. Bukan dia murid barunya, tetapi adalah walinya. Di sini gue panggil aja Shiro karena pakaiannya serba putih. Dan kemudian Shiro mengizinkan murid yang dimaksud untuk masuk. Oi, itu nah. Anak itu bernama Itona, Horibe Itona. Tanpa basa-basi langsung aja nih Itona bilang bahwa ia lebih hebat dari murid-murid di sana dan maju ke depan hanya buat sekedar ngomong. だって俺たち血を分けた兄弟なんだから。Tak lepas, Itona bilang bahwa kemampuannya sebanding dengan Koro Sensei dan mengajaknya duel di ruang kelas itu saat pelajaran udah usai. Bakal seru nih ya, subscribe dulu lah. Pelajaran pun beres nih, para murid rela nggak pulang demi menonton pertandingan seru itu. Sebelum dimulai, ada kesepakatannya nih dibikin sama Shiro, yaitu kalau ada yang keluar dari arena permainan atau melukai orang di sekitar bakal menjadi sisi yang kalah dan harus dihukum mati. Sekeras itu ya. Dan di sini scene epic bakal dimulai. まだの暗殺は飽きてるでしょう、コロ先生。こんな暗殺を仕掛ける奴は初めてだ。では合図で始めようか。開始。僕らの目はただ一箇所に釘付けになった。その触手を。しかし怖い顔をするね。 Kita tahu ya bahwa Itona bukanlah orang biasa pada umumnya dan untuk peperangan ini bisa dibilang bahwa mereka sama-sama kuat. Duel mereka pun berlanjut dan Koro Sensei nampak kewalahan dengan kekuatannya Itona. Sekaligus Shiro juga tahu beberapa kelemahan Koro Sensei yang bakal kehabisan energi setelah memulihkan dirinya setelah tentakelnya sebelumnya tuh terpotong gitu. Dan juga kita tahu bahwa ketika disinari cahaya yang dikeluarkan Shiro, Koro Sensei nampak syok dan terdiam sejenak yang kemudian Itona memanfaatkan momen tersebut untuk memotong kaki tentakelnya. Koro Sensei udah terpojok banget nih di sini kan. Nagisa yang melihat hal tersebut justru jengkel karena semua kelemahannya Koro Sensei bisa dibilang tersebut sama Shiro, seakan-akan dia udah tahu semuanya. Padahal Nagisa tuh pengen agar para murid tahu sendiri seiring berjalannya waktu. Tetapi bukan Koro Sensei namanya kalau kalah. Di sini ada titik ofensif balik dari Koro Sensei. あなたたちに聞きたいことは多いですが、シロさん、一つ計算に入れ忘れていることがあります。やれ。おやでもね、先生の方がちょっとだけ老快です。 Nah setelah dilempar keluar jelas dong Itona kalah. Tetapi Itona masih ngotot dan ia kemudian dihentikan sama Shiro. Shiro bilang bahwa ia bakal balik lagi nanti setelah Itona pulih. Padahal Koro Sensei di sini menawarkan baik-baik kalau Itona ini gak mau mati, mending Itona jadi muridnya aja gitu. Dan di sini konflik pun beres. Para murid terutama Nagisa menanyakan sebenarnya Sensei ini siapa, kenapa dia bisa ada, tujuannya jadi guruin apa, dan banyak hal lagi. Koro Sensei bilang bahwa jawaban itu tuh nggak ada artinya kalau Sensei bakal menghancurkan bumi nantinya. Jadi kalau pengen tahu jawabannya lebih baik mereka membunuhnya. Dan karena hal itu, para murid kelas E kemudian berinisiatif untuk meminta Karasuma mengajarkan lagi teknik-teknik membunuh. Karena setelah kejadian sebelumnya, para murid ini nggak pengen Koro Sensei mati di tangan orang lain. Dengan ini episode 11 pun berakhir. 新設した垂直ロープ昇降。
Kita masuk ke episode penutup part kali ini. Dibuka dengan Karma, Nagisa, dan Sugino yang lagi jalan di sekitar sekolah. Ketika lewat lapangan baseball, Sugino ngelirik tuh. Dan ternyata orang-orang di sana sadar akan hal itu. Kemudian kapten baseballnya pun datang. Namanya Shindo Kazutaka. Shindo ini meremehkan Sugino mengenai kelas E-nya itu. Dan Karma tidak suka akan hal tersebut ya. Shindo justru menantang mereka untuk lawan baseball nih. Emang gak ada bosennya ya lawanan-lawanan mulu ya. Dan sudah pasti para murid curhat akan hal itu ke Koro Sensei dan Koro Sensei bakal membantu mereka untuk mengalahkan mereka karena Sugino, satu-satunya orang yang berbakat dalam baseball, sangat ingin untuk mengalahkan mereka. Sekedar info bahwa Shindo adalah pemain baseball yang bisa dibilang hebat lah. Bahkan kecepatan lemparannya tuh bisa dibilang tembus sampai 140 km per jam. Dan Koro Sensei tahu akan hal tersebut. Dimulailah latihan mereka nih. Sensei hanya mengajarkan satu trik yang bisa mengecoh lemparannya Shindo, yaitu pukulan bunt. Pukulan bunt itu intinya adalah pukulan diam. Jadi tongkat baseballnya tuh nggak perlu digerakin dan hanya mengandalkan kecepatan bola untuk menolak jalannya bola tersebut. Intinya tuh nggak usah diayun lah tongkatnya. Kemudian dimulailah tuh pertandingan. Sensei berada di sana dengan mengubah dirinya menjadi seperti bola baseball biar nggak ketahuan. Tim baseball sekolah juga ditemani sama pelatihnya, namanya Terai Sensei. Nampaknya Terai Sensei ini sangat pede pada timnya itu. Pertandingan pun dimulai. Yarka! Strike! やっぱ早いな超中学級はこうがシアタ君 Kita lihat bahwa kelas E justru bisa unggul akan pertandingannya berkat pukulan ban itu tadi dan bikin Shindo ketar-ketir di sini sampai pelatihnya tuh pun shock bahkan. Selanjutnya ada hal yang tidak terduga terjadi di sini nih, di mana kepala sekolah sebelumnya tuh si Asano bakal menggantikan posisi Terai Sensei. Di sini jelas ya bahwa bakal terjadi adu taktik antara Koro Sensei dan juga Asano. Dan pasti juga jalannya pertandingan gak bakal lancar. Dan bener aja dong, taktik tim baseball pun berubah yang menjadi posisi bertahan sepenuhnya yang merupakan sebuah taktik yang ilegal gitu, sebenarnya dilarang lah. Tetapi Koro Sensei gak bakal lengah akan hal tersebut. Koro Sensei kemudian bilang ke Karma untuk sekedar protes ke wasit akan hal tersebut. Yang wasitnya juga merupakan pihak dari tim baseballnya, jadi membela lah. Ternyata protes si Karma digubris dan tim baseball bisa menyusul keunggulan kelas E sampai babak terakhir. Dan di sini nih kehebatannya Koro Sensei bekerja. Karena gak digubris, Karma kemudian disuruh Koro Sensei untuk menggunakan taktik bertahan yang sama seperti mereka sebelumnya. Di sini pas banget nih si Shindo yang bakal memukul bolanya. Yang awalnya Shindo ini kayak monster, jadi ciut mentalnya. Atas hal tersebut, kelas E bisa menang melawan tim baseball sekolah. Dan nama Koro Sensei ini tetap bersih ya. Sebelum berakhir, Sugino ngobrol nih sama Shindo dan bilang bahwa tujuan Sugino mengalahkan timnya adalah sekedar pengen pamer aja bahwa teman-teman yang ia punya sekarang itu lebih hebat daripada teman-teman lamanya dahulu. Di sini Sugino dan Shindo pun berdamai. Episode 12 pun juga berakhir. Kita bakal lanjut ke part selanjutnya. Tetap tungguin konten-konten dari kami. Semoga kalian sehat selalu. Yuri pamit. Bye-bye.